Berikutnya, pasca polisi menghentikan pencarian jenazah korban tewas kebakaran Glodok Plaza, sejumlah toko di lantai dasar dan lantai 1 Glodok Plaza mulai dibuka kembali berjualan. Ya, mayoritas toko yang didominasi pedagang merupakan peralatan audio dan speaker. Sejumlah toko di lantai dasar dan lantai 1 Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat sudah mulai dibuka kembali, menjajakan dagangannya. Kondisi toko yang mayoritas menjual peralatan audio dan speaker ini masih sepi pengunjung, walaupun hanya terdapat beberapa konsumen yang mampir ke toko. Menurut salah satu pedagang toko, dengan keadaan Glodok Plaza saat ini membuat para konsumen masih agak khawatir dan takut. Bisa kita pungkiri sih ya, karena kondisinya juga masih seperti ini ya kan. Jadi otomatis customer juga masih banyak yang nggak berani datang karena situasinya pun nggak membadai seperti dulu sedia kala sebelum kebakaran. Customer juga kalau lihat gedung seperti ini ada perasaan takut. Pedagang berharap agar gedung Glodok Plaza secepatnya bisa direnovasi agar eskalator, lift, parkiran gedung AC bisa kembali normal seperti sedia kala. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, jadi persyaratan untuk melamar kerja di Indonesia akhir-akhir ini dikritik keras ya oleh masyarakat Indonesia, terutama pada tinggi badan. Iya, termasuk juga diskriminasi usia yang sempat dibahas waktu itu ya. Ternyata ada batasan-batasan tertentu yang membatasi orang ternyata punya kemampuan lebih, begitu ya. Betul, saya sampai muncul juga hashtag kabur aja dulu, begitu ya, yang membuat masyarakat Indonesia khususnya anak-anak muda berpikir bahwa peluang di luar negeri lebih banyak. Sehingga mungkin ini bisa dapat menjadi pelajaran juga ya buat pemerintah kita agar mungkin ada peluang atau lapangan kerja yang mungkin persyaratan untuk tinggi badannya direvisi atau dievaluasi kembali, begitu. Walaupun sayangnya dari pihak istana mengatakan kabur aja dulu, ya silahkan aja katanya. Katanya begitu. Cuma ya kita lihat ya seperti apa beberapa tahun ke depan, karena memang salah satu goals dari pemerintah adalah menuju Indonesia Emas 2045. Tapi kalau anak mudanya pada kabur semua, mungkin tantangannya akan lebih berat ya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tingginya antusiasme masyarakat yang ingin mudik lebaran menggunakan moda transportasi kereta api membuat PT Kereta Api Daop 1 Jakarta membuka pemesanan tiket kereta api tambahan sebanyak 330 perjalanan. Tiket KA tambahan ini bisa dipesan mulai hari Minggu kemarin untuk perjalanan mudik lebaran periode H-10 hingga H+8 Idul Fitri. Terhitung sejak hari Minggu 23 Februari 2025, PT Kereta Api Daop 1 Jakarta membuka pesanan tiket kereta api tambahan dengan total sebanyak 330 perjalanan atau 15 perjalanan kereta api per harinya. Tiket KA tambahan tersebut dapat digunakan masyarakat pada perjalanan mudik lebaran periode H-10 hingga H+8 Idul Fitri dengan beberapa kota tujuan seperti Cirebon, Yogyakarta, Semarang, Solo, Surabaya, dan Bandung. Layanan pemesanan tiket tambahan bisa dipesan melalui website resmi KAI hingga channel penjualan yang bermitra dengan KAI untuk mengakomodir tingginya antusiasme masyarakat yang hendak mudik lebaran menggunakan moda transportasi kereta api. Berdasarkan pantauan sementara pada hari Minggu 23 Februari 2025, data angkutan lebaran pada 1446 Hijriah, KAI Daop 1 Jakarta telah mencatat sebanyak 385.822 tempat duduk yang telah terjual. Adapun kapasitas yang diberikan sebanyak 967.164 tempat duduk. Dan angka tersebut sudah termasuk penjualan tiket KA dan kapasitas tempat duduk KA tambahan. Puncak keberangkatan arus mudik tertinggi diprediksi bakal terjadi pada tanggal 29 Maret 2025 atau H-1 Lebaran dengan total tempat duduk terjual mencapai 41.260 seat atau okupansi mencapai 93%. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tri Cahyaningsih, seorang buruh pabrik tekstil asal Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, memperoleh nilai tes tertinggi se-Jawa Tengah pada tes CPNS Kemenkumham akhir 2024 lalu. Sayangnya pemirsa, meski mendapat nilai tertinggi dengan skor 476, ia gagal lolos CPNS karena tinggi badannya kurang setengah sentimeter. Beginilah kesibukan Tri Cahyaningsih, warga desa Penggung, Boyolali, Jawa Tengah saat libur kerja di pabrik tekstil. Ia sibuk mengurus rumah seperti ibu rumah tangga pada umumnya.
Selama ini, Ayah, sapaan akrabnya, masih tinggal satu atap bersama ibu mertua dan kakak iparnya. Ayah merupakan salah satu peserta tes CPNS Kemenkumham Jawa Tengah yang memperoleh nilai CAT tertinggi, yaitu skor 476. Nilai ini merupakan rekor terbaru yang didapat oleh peserta tes di Kemenkumham Jateng yang hasilnya juga diposting oleh media sosial Kemenkumham Jateng. Namun sayang, meski mendapat nilai tertinggi pada seleksi kompetensi dasar, ibu dua anak ini gagal lolos CPNS karena tinggi badan kurang 0,5 cm. Saat diukur di rumah, tinggi badannya mencapai 159 cm. Dan saat pengukuran oleh panitia CPNS Kemenkumham Jateng, tinggi badan Ayah hanya 157,5 cm dengan kekurangan hanya 0,5 cm. Ia pun gagal lolos CPNS Kemenkumham dengan formasi penjaga penjara. Ya kecewa ya, pasti banget kecewa. Kan dari awal udah yakin, udah ada nilai segitu. Kayaknya peluang lolosnya juga besar. Tapi ternyata ya ini dipatahkan sama itu. Adil lah Mas. Dari awal udah di persyaratannya udah ada itu. Walaupun nilainya tinggi, tapi kalau tingginya nggak nyampe ya udah. Itu udah peraturan dari awal gitu. Iya kaget kan, di rumah itu 159. Terus di sana kan aturannya 158 mutlak ya. Makanya istri saya berani daftar. Misal kalau aturannya dari sana 160, mungkin istri saya nggak daftar. Soalnya pasti tahu bakal sia-sia. Terus waktu di sana dites cuma 157,5. Istri saya sudah langsung tahu pasti gagal gitu. Meski sudah 2 kali gagal, Ayah mengaku tak patah semangat. Ia akan mencoba lagi ikut seleksi CPNS jika formasi sesuai. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan.